Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Puspita dari kelas manajemen 19E. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul budgeting bersama rekan-rekan saya yang bernama Ngakan Putu Dewa, Wayan Sartini, Johan Effendi, Nelul Padilla, dan Bayu Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kontrol dan planning. Planning yaitu menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Sedangkan kontrol yaitu menilai apa yang telah dilakukan dan membandingkannya dengan rencana yang telah disusun. Adapun beberapa pengertian dari budgeting yaitu yang pertama dari Munandar 1986. Budgeting merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Dan pengertian lainnya yaitu rencana kuantitatif aktivitas usaha sebuah organisasi yang meliputi pemasaran, produksi, dan keuangan. Anggaran mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode yang dianggarkan. Dan secara sederhana, penganggaran merupakan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Lalu, ada 4 unsur yang melekat pada budget. Yang pertama adalah rencana, kedua, meliputi seluruh kegiatan perusahaan, ketiga, dinyatakan dalam unit satuan moneter, dan keempat, dalam jangka waktu tertentu yang akan datang. Berkaitan dengan jangka waktu, budget dikenal dengan A. Budget strategis, yaitu budget yang berlaku untuk jangka panjang atau lebih dari satu periode akuntansi atau 1 tahun. B. Budget taktis, yaitu budget yang berlaku untuk jangka pendek. Sedangkan budget yang disusun untuk satu periode akuntansi atau setahun penuh dinamakan dengan budget periodik. Sedangkan budget yang disusun untuk jangka waktu yang kurang dari satu periode akuntansi, misalnya jangka 3 bulanan dan sebagainya, disebut sebagai budget bertahap. Tujuan pokok anggaran. Tujuan pokok anggaran adalah memprediksi anggaran dan kejadian finansial dan non-finansial di masa yang akan datang. Kemudian mengembangkan informasi yang akurat dan bermakna bagi penerima anggaran. Manfaat pokok anggaran ada 3, yaitu yang pertama, angka laba yang dikehendaki oleh perusahaan. Kedua, sumber daya yang diharapkan dapat dihasilkan atau digunakan selama periode anggaran yang akan datang. Kemudian yang ketiga, memberikan landasan untuk pengambilan keputusan alternatif yang terbaik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penyusunan budget. Itu ada 2, yang pertama faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Dan faktor ekstern meliputi data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan tetapi memiliki pengaruh terhadap kehidupan perusahaan. Selanjutnya, sistem penganggaran untuk aktivitas bisnis ada 4. Yang pertama, incremental, kedua, basis nol, ketiga, statik, keempat, fleksibel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, anggaran incremental merupakan metode anggaran yang hanya mempertimbangkan perubahan sumber daya dari tahun sebelumnya. Nah, contohnya PT Sejahtera, anggaran incremental pada tahun 2014. Yang pertama, kenaikan gaji memperoleh 8 juta. Posisi penyalian baru mendapat 15 juta dan posisi manajerial baru 28 juta. Kenaikan anggaran operasional 54 juta dan program riset baru mendapat 3.500.000 dan jumlah anggaran pada tahun 2014 yaitu 108.500.000 rupiah. Anggaran basis nol atau zero based budgeting merupakan anggaran yang menganaliskan kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mendatangi aktivitas
tahun anggaran bertolak dari nol. Selanjutnya, anggaran statik atau static budget merupakan anggaran yang digunakan oleh banyak perusahaan jasa dan ada banyak fungsi jasa pendukung. Dan yang terakhir, anggaran fleksibel atau flexible budget merupakan anggaran yang mengaitkan volume aktivitas dengan jumlah rupiah yang dianggarkan. Master budget atau induk anggaran merupakan sebuah anggaran komprehensif yang menyatakan keseluruhan rencana bisnis bagi seluruh perusahaan untuk suatu periode yang mencakup 1 tahun atau kurang. Terdiri dari 2 komponen, 1. Anggaran operasional, 2. Keuangan. Isi dari induk anggaran. Anggaran operasional terdiri dari anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead pabrik, anggaran persediaan akhir barang jadi, anggaran penjualan, dan admin. Sedangkan anggaran keuangan terdiri dari anggaran pengeluaran modal, anggaran kas, laporan laba rugi dianggarkan, neraca dianggarkan. Contoh kasus anggaran penjualan, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri anak-anak akan melakukan penjualan ke beberapa daerah secara kuartal sebanyak 128 unit selama tahun 2016. Berikut disajikan informasi berkenaan dengan rencana penjualan di atas. Rencana penjualan selama 4 kuartal adalah sebagai berikut. Kuartal 1, 20 unit. Kuartal 2, 60 unit. Kuartal 3, 30 menit. Kuartal 4, 18 unit. Harga penjualan unit 1. Keterangan tagihan kas kuartal 4 pada tahun 2015 sebelumnya adalah 3.400.000. Tagihan kas penjualan sebanyak berikut: 70% ditagih dalam kuartal penjualan, sedangkan sisanya 30% ditagih kuartal berikutnya. Penjualan pada kuartal 4 terdapat sebanyak 5.400.000 yang tidak tertagih dan dimasukkan sebagai piutang usaha pada akhir periode tahun 2016. Baik, selanjutnya activity based budget. Apa yang dimaksud activity based budget? Jadi, activity based budget adalah proses perencanaan, pengerahan, dan pengarahan seluruh aktivitas perusahaan ke penciptaan nilai. Penciptaan nilai fokus perhatian menyusun anggaran diarahkan ke 7 pemicu nilai. Jadi, penciptaan nilai fokus perhatian penyusunan anggaran diarahkan ke 7 pemicu nilai. Nilai pertama adalah pemerolehan atau pangsa pasar. Yang kedua, peningkatan laju pertumbuhan penjualan. Yang ketiga, peningkatan produktivitas aktiva. Yang keempat, peningkatan profit margin. Yang kelima, pengurangan pajak penghasilan. Keenam, pengurangan biaya. Dan yang terakhir, pengurangan biaya modal atau bisa disebut cost of capital. Dapat dihitung dengan ekonomi value added atau bisa disebut juga dengan EVA. EVA sama dengan pendapatan dikurang biaya dikurang beban modal. Next, aktivitas perusahaan untuk penciptaan nilai secara umum dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, result producing activity. Yang kedua, result contribution activity. Yang ketiga, support activity. Dan yang keempat, hygiene and housekeeping activity. Next, baik, result producing activity. Apa itu? Jadi, result producing activity itu adalah aktivitas yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan produk dan jasa bagi customer luar. Nah, dalam penyusunan ABB, manajer RPA bertanggung jawab untuk merencanakan langkah-langkah untuk memacu nilai-nilai.
Jadi nilai-nilai yang dapat memacu di sini ada 4. Yang pertama, penciptaan atau pertumbuhan pangsa pasar. Yang kedua, peningkatan laju pertumbuhan penjualan. Yang ketiga, peningkatan profit margin. Yang keempat, peningkatan produktivitas aktiva. Selanjutnya, result contribution activity itu adalah aktivitas yang memberikan dukungan secara langsung kepada result producing activity dalam menyedia produk dan jasa bagi customer. Selanjutnya, support activity adalah pusat jasa yang menyediakan layanan bagi result producing activity dan result contributing activity. Yang keempat, yang terakhir ini, hygiene and housekeeping activity adalah pusat jasa yang menyediakan layanan kebersihan dan rumah tanggaan bagi result producing activity dan result contributing activity serta support activity. Baik, itu saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Putu. Baik, saya akan menyampaikan tentang perbedaan fungsional based budgeting dan activity based budgeting yang meliputi di bidang perbedaan. Yang pertama, fokus di fungsional based budgeting terdapat fungsi, sedangkan di activity based budgeting terdapat di sistem. Perbedaannya di fungsi dan aktivitas based budgeting itu di sistemnya. Dalam perbedaan penyusunan anggaran itu fungsional based budgeting menggunakan manajer fungsional dan activity based budgeting menggunakan cash manager dan team leader. Dan berdasarkan tujuannya, yang pertama di fungsional based budgeting adalah yang pertama itu menjalankan bagian sistem yang dari sistem yang ada, memenuhi kebutuhan fungsi, melaksanakan pengendalian dan alokasi sumber daya. Lalu yang di activity based budgeting adalah bedanya melakukan improvement terhadap sistem, memenuhi kebutuhan customer, meraih peluang dan penciptaan nilai. Oke. Baik, selanjutnya adalah perbedaan penekanan traditional budgeting dan activity based budgeting. Yaitu kategori jasa meliputi sumber daya, yang mana penyusunan anggaran merupakan alokasi sumber daya berdasarkan perkiraan penjualan. Di activity based budgeting adalah di aktivitasnya, produk dan jasanya. Pertama adalah mengurangi biaya, lalu meningkatkan profit margin, meningkatkan produktivitas, memperoleh atau mengembangkan pangsa pasar, meningkatkan laju pertumbuhan penjualan. Lalu keunggulan activity based budgeting yang pertama itu adalah proses penyusunan anggaran mengarahkan perhatian seluruh personal organisasi ke pencarian berbagai peluang untuk melakukan improvement terhadap sistem yang digunakan untuk menghasilkan nilai bagi pelanggan. Lalu memperoleh gambaran jelas antara penyebab dan akibat baik internal maupun eksternal. Yang ketiga adalah mendorong personel untuk mengimplementasikan cara berpikir berbasis sistem dan keputusan improvement di satu bidang tidak dapat dilepaskan pengaruhnya terhadap bidang lainnya. Baik, sekian video dari kelompok kami. Apabila terjadi kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang.